Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bekas rahmat dan juga limpahan ridhonya, kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya hingga yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ahmad Abaksul Samtol, selaku Ketua dari ICMI Orda Sleman. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu selaku pengurus dan juga anggota ICMI Orda Sleman, dan juga kepada Bapak Dr. Ahmad Nasikun ST MSc selaku ketua dari kitab atau acara pada sore hari ini. Serta juga tak lupa saya menyapa pada seluruh hadirin yang telah bergabung dalam acara hari ini, baik yang sudah bergabung melalui Zoom meeting maupun juga hadirin yang nantinya akan bergabung melalui YouTube channel. Baik, sebelum kita mulai acara, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka perkenalkan, saya Amelia selaku pembawa acara pada acara sore hari ini. Acara sore hari ini yaitu adalah kitab Kajian Ilmu Pengetahuan dan Peradaban akan mengambil tema yaitu pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bingkai keislaman dan keumatan. Pada acara yang berbahagia dan juga insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada sore hari ini akan diisi oleh Bapak Dr. Insinyur Sunu Wibirama, ST Magister Engineering. Beliau merupakan dosen pada Departemen Teknik Elektro dan juga Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama agar acara pada sore hari ini menjadi lebih berkah dan apa yang kita dapatkan pada acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini sudah hadir Bapak Sunu Wibirama selaku pembicara pada acara sore hari ini. Sebelum saya persilahkan beliau, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Sedikit riwayat singkat CV beliau. Baik, sudah terlihat bahwa beliau yaitu pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Dokter Engineering Insinyur Sunu Wibirama ST MSc merupakan dosen pada Departemen Teknik Elektro dan juga Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Beberapa penelitian beliau yang terbaru dapat kita lihat di sini, dan juga hari ini beliau akan membersamai kita memberikan ilmu dengan topik konsep dan sejarah arah perkembangan kecerdasan buatan. Kepada Bapak Sunu Wibirama, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas undangannya dan salam kenal rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Apakah suara saya bisa masuk ya, rekan-rekan? Jelas, apakah Pak, terdengar? jelas. Ya, oke. Jelas. Baik, saya mohon izin nanti mungkin selama acara tidak full on cam ya, karena kondisi kurang fit begitu. Jadi mungkin saya nanti akan off cam. Tapi mungkin
salam kenal dulu teman-teman, saya Sunwi Birama dan sehari-hari saya mengajar di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi bersama Pak Nasikun, satu institusi, dan kemarin kami dihubungi oleh Dr. Akbar Susamto untuk sharing ya tentang kecerdasan buatan. Kalau diperbolehkan, saya izin untuk share screen, mungkin teman-teman supaya nanti bisa melihat tayangan presentasinya ya. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah ya, baik. Saya izin full screen dan sekaligus ini mohon izin untuk mematikan kamera. Mudah-mudahan nanti tidak mengurangi apa ya, substansi atau konten yang saya sampaikan begitu. Baik, rekan-rekan, sesuai dengan topik yang diminta ya. Jadi saya dihubungi oleh Dr. Akbar untuk menyampaikan sedikit sharing tentang konsep, sejarah, dan arah perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang mungkin saat ini teman-teman juga aware ya, menjadi salah satu apa ya, hype atau teknologi yang mungkin banyak sekali kita perbincangkan ya akhir-akhir ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke konten, saya akan tunjukkan dulu satu video yang saya yakin sebagian dari teman-teman mungkin nanti akan familiar ya. Oh, sebelum saya tayangkan videonya, ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, mungkin nanti yang saya sampaikan tidak menyeluruh konsep yang detail begitu ya, karena topik kecerdasan buatan ini sebenarnya topik yang cukup luas begitu. Suara saya masih terdengar ya rekan-rekan? Mohon nanti saya di reminder kalau tidak masuk ya suaranya. Baik, jadi kecerdasan buatan topik yang luas sekali, bahkan satu semester kuliah di UGM itu sebenarnya tidak cukup ya untuk menguasai semua topik yang dicakup oleh kecerdasan buatan. Nah, kemudian disclaimer yang kedua adalah kecerdasan buatan ini salah satu cabang ilmu computing ya atau komputasi, dan sebenarnya by nature itu sangat matematis begitu. Tapi kalau saya sampaikan secara detail seperti kuliah yang ada di kelas begitu ya, saya kira kok tidak bijak ya, tidak baik begitu, dan saya akan banyak mengambil simplifikasi lah ya. Jadi saya akan menyederhanakan beberapa hal yang sebenarnya konsepnya itu tidak sesederhana yang teman-teman lihat nanti, tapi saya akan mencoba menampilkan sesuatu yang mudah-mudahan dari apa yang saya tampilkan teman-teman bisa menangkap esensinya. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan banyak menggunakan ilustrasi visual. Karena dengan ilustrasi ini teman-teman bisa menangkap konsep, dan kalau kita melihat flashback ke cara belajar manusia ya, sebenarnya kita belajar itu kan dengan media visual lebih dahulu kan sebelum teks. Nah, kita akan menggunakan media yang sebenarnya familiar untuk rekan-rekan semua sejak kecil ya. Sejak kita kecil kan yang kita lihat adalah media visual sebenarnya. Kemudian baru kita belajar konsep yang lebih abstrak dan lebih rumit untuk dimengerti dengan teks begitu. Itu disclaimer-nya ada 3. Nah, sebelum masuk saya akan tunjukkan salah satu aplikasi ini. Saya sangat yakin teman-teman sudah pernah mencoba ini. Jadi ini aplikasi yang bernama ChatGPT. Saya mencoba masukkan prompt atau perintah paragraf pembuka ya. Jadi aplikasi chatbot ini ya, ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk mengenerate teks dengan memasukkan perintah apapun lah ya, perintah yang kemudian kita masukkan itu akan direspon oleh aplikasi ini, dan aplikasi ini akan mengenerate data yang bentuknya teks begitu ya. Kabarnya nanti GPT-4 itu bisa multimodal, jadi bisa mengenerate selain teks juga kita bisa masukkan data berupa gambar, dan ChatGPT bisa mendeskripsikan apa yang ada di dalam gambar tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dengan satu perintah atau satu prompt, buatlah satu paragraf pembuka materi kultum, ini ChatGPT bisa merespon sedemikian rupa, meskipun bahasanya mungkin kurang smooth atau tidak sedetail ya bahasa yang kemudian kita rancang sendiri mungkin ya. Tapi ini menunjukkan bahwa AI zaman sekarang itu sudah jauh lebih canggih dibandingkan 10 atau 20 tahun lalu, dan kita tidak akan pernah terbayang beberapa profesi yang nanti akan terdisrupsi karena kecanggihan ini begitu. Kemudian yang kedua,
salah satu aplikasi lain dari OpenAI, tadi ChatGPT salah satunya aplikasi untuk mengenerate teks ya, itu juga di bawah perusahaan OpenAI yang mendapatkan sponsorship atau mungkin ada saham dari Microsoft sebesar 10 billion US dollar ya di OpenAI. Aplikasi yang lain adalah DALL-E. Apa itu DALL-E? DALL-E adalah aplikasi untuk mengenerate gambar dengan teks ya. Nah, ini saya coba mengenerate gambar dengan perintah a photo of Indonesian mosque celebrating Ramadan with traditional Japanese culture. Muncul gambar yang kiri itu mirip dengan mungkin kalau teman-teman yang di Jogja familiar dengan Masjid Kampus UGM begitu ya. Kemudian yang di kanan ini saya kurang tahu nih ngambil dari mana, tapi pada prinsipnya adalah kita bisa mengenerate gambar apapun itu hanya dengan memasukkan kata ya, kalimat gitu, mendeskripsikan sedetail mungkin, dan DALL-E ini bisa memberikan hasil yang luar biasa ya dibandingkan dengan effort kita atau usaha kita untuk mengcapture gambar, memotret atau melukis. Kita hanya memasukkan kata-kata sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, ini mungkin dua demonstrasi yang menggambarkan bahwa AI saat ini sedemikian populer, meskipun AI tidak hanya tipikal yang teman-teman lihat hari ini ya. Jadi ini dua ini termasuk nanti tipikal generative AI atau AI yang bisa kita gunakan untuk mengenerate konten baru dari konten yang sudah pernah ada. Baik, nah saya akan masuk dulu ke ini ya, aktivitas sehari-hari kita ya. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita lihat dalam aplikasi smartphone kita, itu tidak pernah ada aplikasi yang tidak lepas dari AI. Ini contoh-contoh sederhana yang saya tampilkan di sini, itu kita miliki semuanya lah. Google Maps kita menggunakan ya. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi untuk pemesanan makanan atau pemesanan transportasi, kemudian ada kamera digital yang include di smartphone kita, itu ada aplikasi face recognition-nya. Itu juga menjadi salah satu implementasi AI begitu ya. Kemudian ada juga yang kiri bawah itu aplikasi untuk autentikasi wajah kita ya. Jadi kalau teman-teman punya smartphone yang versi terbaru, biasanya ada fitur face recognition di iPhone ini ya. iPhone saya masih edisi jadul ya, tapi sudah include yang versi iOS-nya sebelum iOS 16 ya, aplikasi sistem operasinya yang di bawah itu sudah ada untuk face recognition. Jadi sudah bisa dipakai ya meskipun di smartphone yang bukan yang terbaru. Nah, ini juga menggunakan AI gitu ya. Kemudian yang lain misalkan ada recommender system di e-commerce, kalau teman-teman belanja di marketplace ya, ada barang-barang yang dibeli pembeli lain yang mirip-mirip dan seterusnya. Ada juga aplikasi untuk fingerprint recognition, ini juga menggunakan AI. Dan yang terakhir credit card fraud detection ya, yang mana kalau nanti ada belanja-belanja yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan, itu sistem akan memberitahukan ke teman-teman kalau ada fraud begitu. Nah, ini semua sebenarnya adalah aplikasi yang kita pakai sehari-hari, tapi mungkin kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya sudah sedemikian lama mungkin ya berinteraksi, tapi kita nggak ngerti gitu kalau itu adalah part of AI technologies begitu. Nah, sebenarnya AI itu apa, atau kecerdasan buatan itu apa sih? Kalau kita bicara kecerdasan, kecerdasan itu sebenarnya kan kemampuan ya, ability to acquire and to implement ya. Jadi kemampuan untuk memperoleh dan mengimplementasikan knowledge, pengetahuan dalam rangka decision making. Nah, ini yang dimaksud dengan kecerdasan untuk definisi kita sebagai manusia. Tapi ini pula yang nanti akan ditiru oleh mesin ya. Jadi kalau kita bicara AI itu bidang ilmu yang dia mempelajari metode atau cara-cara untuk decision making yang sifatnya otomatis gitu. Jadi decision making yang sifatnya automatically pakai komputer ya, tapi cara decision makingnya itu meniru kecerdasan manusia atau perilaku satwa tertentu. Nah, kita bisa melihat nanti AI itu sebenarnya bidangnya luas sekali, dan salah satu yang menarik adalah di beberapa teknik yang tergolong di AI itu ada teknik-teknik yang meniru perilaku satwa ya, jadi nature inspired algorithm istilahnya ya, entah itu meniru perilaku semut, perilaku burung begitu ya, macam-macam ya, tapi pada prinsipnya adalah dia mengambil apa yang ada di alam, baik itu dari sisi manusia maupun satwa. Nah, kemudian aplikasinya tadi sudah kita jelaskan ya beberapa, nanti teman-teman akan melihat
mungkin di minggu yang berikutnya ya, yang lebih detail dari Pak Nasikun atau pembicara yang lain. Tapi ada prinsipnya adalah aplikasi AI ini ada satu ciri khas yang membedakan dengan aplikasi komputer atau program komputer biasa, yaitu di situ ada self correction and self learning ya. Jadi ada proses belajarnya, ada proses pembelajarannya dan ada proses mengoreksi hasil pembelajaran tadi. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail. Ini yang menjadi ciri khas AI begitu. Baik, nah kemudian karena judulnya ada kata-kata sejarah di sana, ini saya ambilkan saja dari internet timeline dari teknologi AI yang ada. Kalau teman-teman lihat AI itu sebenarnya berkembangnya sudah sejak lama ya. Jadi kalau kita bicara AI itu meskipun buzzwords-nya itu baru kita dengar akhir-akhir ini ya, karena sedemikian rupa media meliput, tapi sebenarnya kalau kita belajar secara komprehensif bidang ilmu AI itu sebenarnya sudah dimulai sejak 1950 ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat ada sebuah film judulnya dia cerita tentang Alan Turing ya. Jadi salah satu yang dikaji di situ adalah sejarah, atau di dalam film itu ada kisah bagaimana Alan Turing itu menciptakan mesin ya, mesin untuk mendekode alat yang dipakai oleh tentara Jerman waktu itu untuk mengirimkan sandi ya. Jadi sandi rahasia waktu itu kalau tidak salah entah Perang Dunia Pertama atau kedua, saya lupa, tapi kemungkinan Perang Dunia Pertama kalau tidak keliru ya. Nah, kemudian di situ Perang Dunia Kedua ya kan 1940 ya. Nah, Alan Turing itu menciptakan mesin yang dipakai untuk mendekode mesin sandi ya, Enigma mesin sandinya. Nah, Alan Turing ini menciptakan komputer gitu. Komputer yang di sana dipakai untuk menciptakan sebuah teknik. Gunanya untuk apa? Untuk mengurai atau menerjemahkan sandi-sandi rahasia yang dikirimkan tentara Jerman waktu itu. Nah, itulah awal mula AI. Kemudian berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya ya, ada tahun 55, tahun 61. Tapi istilah AI sendiri munculnya tahun 55. Saat itu ada sebuah conference yang diselenggarakan oleh beberapa peneliti ya. Dan conference itu sebenarnya summer workshop begitu. Mengumpulkan 10 orang peneliti di Stanford kalau tidak salah tahun 55. Kemudian istilah AI itu muncul diusulkan oleh salah seorang computer scientist bernama John McCarthy. Jadi dia mengusulkan bidang ilmu yang dipelajari itu kalau bisa dinamai gitu ya, yaitu artificial intelligence begitu. Nah, The Imitation Game, betul. Sorry, itu salah satu film yang kemudian menceritakan tentang Enigma ya. Nah, terus berlanjut sampai hari ini ya teman-teman ya. Ini sekilas sejarahnya, dan pada saat itu ada sebuah cara yang dipakai oleh teman-teman di bidang computer science untuk membuktikan apakah AI itu sudah melampaui manusia atau belum. Nah, itu disebut Turing test ya. Jadi Alan Turing menulis sebuah paper atau sebuah makalah yang di situ menjelaskan bahwa kalau mesin itu tidak bisa dibedakan responnya dengan manusia gitu ya. Jadi di situ nanti ada sebuah testing atau sebuah ujian begitu ya, pengujian. Ada seorang ahli yang di situ diberikan komputer, dan di salah satunya lagi di bilik yang satunya atau di meja yang satunya ada komputer yang itu running program AI. Nah, kalau orang yang kemudian memasukkan pesan di chatbot itu bisa tertipu dalam tanda petik, dia tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang komputer. Nah, itu bisa dikatakan AI itu sudah melebihi kecerdasan manusia. Katanya begitu ya Alan Turing. Jadi beliau menuliskan sebuah makalah, dan di situ kemudian orang terkenal dengan nama Turing test. Nah, sampai tahun 2014 itu ada sebuah chatbot yang dia memiliki kemampuan seperti seorang anak ya, anak kecil begitu ya. Chatbot itu diberi nama Eugene Guzman tahun 2014. Itu berhasil melampaui Turing test. Ya, jadi 3 orang hakim ya atau juri yang kemudian menguji Eugene Guzman ini, chatbotnya ini, percaya bahwa Eugene ini sebenarnya bukan mesin tapi manusia ya, saking canggihnya.
Nah, sampai hari ini kita mengenal adanya ChatGPT ya. Kalau kita mungkin tidak aware bahwa itu adalah mesin, mungkin kita akan mengira itu manusia begitu ya saat ini ya. Kalau memang dihadapkan pada aplikasi seperti yang kita gunakan WhatsApp dan seterusnya. Nah, ini timeline AI. Jadi sebenarnya sudah sejak lama ya dipelajari AI itu. Cuma mungkin teman-teman yang bidangnya bukan computer science baru mengenal terminologi itu belum lama gitu ya. Akhir-akhir ini saja. Baik, kemudian berikutnya saya coba klasifikasikan AI itu menjadi 3 yang gede ya. Jadi sebenarnya banyak AI itu bidang ilmunya. Cuma yang saat ini menjadi mainstream itu satu AI secara umum, nanti kita akan bahas yang paling tradisional yaitu expert system. Nah, kemudian yang kedua nanti ada machine learning dan yang ketiga deep learning. Saya tentu tidak akan masuk ke detail ya matematis, tapi saya akan mencoba menjelaskan konseptualnya saja supaya teman-teman ngerti sebenarnya di balik teknologi itu apa sih, substansinya itu apa sih, cara kerjanya gimana. Saya mulai dulu dari yang pertama ya, dari yang expert system atau yang versi awal AI. Nah, ini saya punya gambar teman-teman, ada angka 7 nih di sebelah kiri ya, bisa dilihat ya. Kita ingin mengenali angka 7 ya. Ceritanya nih kita bikin sebuah program komputer, kita pengen mengenali angka 7. Caranya gimana untuk mengenali angka 7? Nah, expert system atau versi awal AI itu mengenali angka 7 ini dengan berbasis rule ya, atau berbasis aturan. Seperti kita bikin program komputer biasa ya, pakai if dan else. Nah, di situ kita harus mendeskripsikan rule atau aturan-aturan yang dipakai oleh expert atau manusia untuk mengenali angka 7. Ya, misalkan di situ ada garis horizontal gitu kan. Kemudian ada garis diagonal dan 2 garis itu bertemu di satu titik misalkan. Nah, kalau komputer bisa mengenali itu ya sudah, berarti dia berhasil mengenali angka 7 kan gitu. Nah, jadi masalah adalah kalau tiba-tiba ada angka 7 yang seperti ini gitu. Menurut teman-teman nih, bisa nggak komputer mengenali angka 7 nih kalau kayak gini nih? Coba ditulis di chatnya coba. Saya ingin baca nih. Dengan expert system ya yang tradisional, kira-kira mungkin nggak ya mengenali angka 7 yang yang seperti yang teman-teman lihat nih. Oh, Pak Akbar menuliskan tidak ya. Yang lain gimana? Berhasil nggak kira-kira? Ini saya sambil on cam lagi ya biar teman-teman interaktif ya. Gimana? Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Belum. Kenapa nggak bisa coba? Kurang tahu. Kenapa nggak bisa? Nah, karena komputernya hanya diprogram untuk mengenali angka 7 dengan 3 rules ya. Betul nggak? Coba kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Sebentar. Ini slide sebelumnya ini. Rule yang pertama adalah garis horizontal. Rule yang kedua adalah garis diagonal. Rule yang ketiga adalah ketemu di satu titik. Betul ya? Nah, kalau ada kondisi seperti ini berarti ada rule yang keempat. Artinya si komputer itu harus dikasih tahu, oh kalau ada garisnya, tambahan garis ini berarti angka 7 juga. Nah, sekarang yang jadi masalah nanti kalau saya nulis kayak gini misalkan. Atau misalkan kayak gini misalkan. Atau mungkin kayak gini angka 7-nya. Atau ya seperti ini misalkan. Dan berbagai macam variasi lain, saya kok tidak yakin si komputer itu akan berhasil mengenali angka 7 dengan hanya 4 rule. Artinya semakin banyak variasinya, komputer itu tidak akan robust ya, tidak bisa mengenali angka 7 dengan sempurna dan pasti akan ada kesalahan di sana. Nah, inilah yang kemudian memunculkan periode yang kedua pada saat itu, yaitu muncul yang kita sebut sebagai machine learning ya. Coba saya hapus dulu teman-teman. Ya, tadi jawabannya tidak, betul ya. Sudah kelihatan jawabannya tidak. Nah, kita harus ngajarin lagi nih komputer nih ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengenali angka 7 dengan 3 rule. Ya, jadi harus ada program lagi dan seterusnya. Nah, gimana caranya biar tidak terlalu banyak memprogram? Saya izin off cam lagi. Ya kita ajari biar komputer itu bisa mengenali angka 7 tanpa harus eksplisit diprogram secara eksplisit gitu. Ya, jadi itulah yang kemudian nanti disebut sebagai machine learning ya. Gimana sih konkretnya? Nah, ini saya jelaskan machine learning itu apa. Baik, saya mulai lagi nih ya dengan tebak-tebakan ya biar interaktif ya. Coba ini 3 tambah 4 berapa?
MC-nya mungkin bisa bantu jawab, atau Pak Akbar mungkin 3 tambah 4, atau Pak Nasikun atau yang lain. Coba 7, di Pak. 7, oke 7. siap. 7 ya, kita lihat hasilnya. 5 tambah 6, 11 ya. 5 11. tambah 7, 12. 3 tambah 5, 8. Nah 8. ini program komputer biasa seperti ini Pak, teman-teman. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ada data, ada rules, ya. Rules itu aturan yang nanti akan kita gunakan untuk memproses data, dan kita dapat jawabannya. Betul ya? Nah sekarang yang kedua nih, yang kolom tabel yang kedua nih, coba teman-teman lihat. Kira-kira rules apa sih yang menghubungkan antara data 1, data 2, dan jawabannya ini? Coba teman-teman yuk. Ini gampang ini ya. Dikali. Oh, dikali. Pinter nih siapa nih yang jawab nih ya? Pinter banget nih. Kira-kira apa rulesnya? Dikali ya, betul. 5 kali 6, 30. 7 kali 5, 35. 7 kali 3, 21. Dan 4 kali 2, 8. Nah ini kan cuma 4 data ya, betul ya. Kita cuma, sorry, ini ada 8 data tapi 4 baris nih. Kita cuma mendapatkan data yang sedikit sekali nih ya. Datanya ada 8 nih ya. 4 baris, 1, 2, 3, 4. Setiap baris ada data 2 dan ada jawaban 1. Kita tahu rule-nya, oh ternyata rule-nya adalah perkalian. Nah gimana kalau datanya ada 10.000 atau mungkin 1 juta gitu ya. Apa sih yang menghubungkan antara data 1, data 2, dan answers-nya itu atau jawabannya? Nah, kita akan puyeng ya kalau kita menggunakan analisis manual ya. Nah makanya itulah yang kemudian membedakan antara analisis atau komputer program biasa dengan machine learning. Saya izin off cam lagi ini ya, sambil teman-teman lihat ke slide. Nah machine learning apa sih bedanya dengan komputer program biasa? Kalau komputer program biasa kita punya rules, kita punya data, kita dapat jawaban. Tadi udah didemonstrasikan ya. Nah kalau machine learning bagaimana? Machine learning itu inputnya bukan rules, bukan data, tapi answers dan end data. Jadi jawaban dan data kita masukkan seperti yang tadi teman-teman lihat itu. Ada data, ada answers-nya. Kemudian kita cari hubungan antara data dan answers itu apa sih? Nah, rule itu yang nanti kita gunakan kalau kita punya data baru yang belum ketahuan answers-nya, itu kira-kira jawabannya apa ya dengan rule yang sudah kita generate ini. Kira-kira gitu konsepnya machine learning. Sederhana ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau komputer program inputnya adalah rules dan data gitu ya. Hasilnya adalah jawaban yang kita mau, itu komputer program biasa. Tapi kalau machine learning nggak kayak gitu. Kita sediakan datanya, kita sediakan jawaban atas data tadi, dan kuncinya adalah data yang baik itu jawabannya harus akurat. Ya, untuk mengenerate rule yang baik itu data dan jawaban itu pokok yang kita masukkan ya, atau data trainingnya itu harus akurat dulu. Jadi answers-nya atau jawabannya harus akurat untuk mendapatkan rule yang nanti akan kita gunakan untuk memprediksi kalau ada data baru yang belum pernah dilihat komputer, answers-nya apa, kan gitu. Gampang ya. Nah ini kan ada ilustrasinya. Oke, saya coba contoh yang lain lagi sebelum masuk ke sana. Definisinya apa machine learning itu? Kalau expert system kan tadi berbagai macam aturan ya, menggunakan aturan kemudian bisa mengidentifikasi objek atau data yang masuk. Nah kalau machine learning adalah kita meminta komputer untuk belajar dari data untuk mengerjakan tugas tertentu yang nantinya semakin banyak tugas itu performanya harapannya makin bagus gitu ya. Jadi seiring dengan banyaknya data, si mesin ini bisa menemukan rules atau pattern atau pola yang akurat yang menghubungkan antara data dan jawabannya gitu ya. Oke, kita coba lagi dengan gambar yang lain ya. Ini kita pokoknya hari ini santai, kita dengan gambar-gambar. Coba saya punya satu kata nih teman-teman ya. Ada apple. Apple itu kalau kita bayangkan secara harfiah, wah ini menjelang buka ini ya. Ada buah-buah, nanti sebentar lagi teman-teman berbuka dengan buah. Enggak apa-apa ya, kita tampilkan makanan di sini. Ada apple, red apple, apple merah, ada green apple, apel hijau, dan ini logo komputer Apple ya, Apple Computer lah. Ada 3 kelas ini atau 3 kategori atau 3 label di sini. Nah masing-masing data itu ada ciri-cirinya ya. Kalau yang Apple merah, warna merah, tipe buah, bentuk bulat gitu ya. Yang logo Apple warna biru langit, tipenya logo, bentuknya separuh bulat. Yang green apple warnanya kuning kehijauan, tipe buah bentuknya bulat begitu ya. Nah ini kita butuhkan untuk mendefinisikan
nanti kira-kira apa ya rule yang menghubungkan antara feature atau ciri dengan labelnya ini. Nah, jadi nanti kita akan memasukkan ciri ini, teman-teman ya. Ini yang disebut sebagai data tadi yang tadi kita tulis di awal. Ini adalah, sorry ini saya nggak punya pen, jadi saya tulis manual pakai mousepad ya. Data, dan ini adalah answers-nya ya. Ini adalah jawabannya ya. Answers gitu. Nah, kita hanya butuh ini teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah punya ciri dan sudah punya label, insya Allah kita bisa melatih mesin untuk mengenali kalau ada gambar apel baru itu masuk yang mana. Nah, caranya gimana? Kumpulkan dulu datanya ya, yang akan kita gunakan untuk mentraining. Di situ ada cirinya dan ada labelnya. Labelnya didapat dari mana? Dari ahli pertanian. Ya, jadi kita memprogram komputer untuk bisa mengekstrak ciri secara otomatis. Kemudian ahli pertanian kita minta untuk melakukan labeling gitu ya. Jadi labelnya datang dari seorang ahli pertanian. Kemudian setelah itu kita melatih mesin ya. Jadi labelnya kita pisahkan ya. Kemudian dari situ kita mencoba melatih mesin untuk menemukan rules-nya ya. Ini saya coba kasih pointer. Ini labelnya kita pisahkan. Kita coba nih dengan data yang kita masukkan, si komputer itu ngerti nggak nih rules-nya. Kalau dia ternyata, oh ini tahu bahwa ini adalah apel merah gitu ya, dari ciri-ciri ini saja, maka oke, tidak ada aksi yang dibutuhkan. Tapi kalau ternyata tebakannya salah gitu ya, oh ini kita kasih label apel merah, tapi komputer dapat datanya ini sebenarnya bukan apel merah ya, logo apel. Bagaimana kalau nggak sama? Lah ini yang disebut sebagai proses learning-nya di sini. Ya, jadi seperti kita mentuning radio ya, teman-teman ya. Kalau nyari gelombang radio itu kan kita memutar-mutar knop knop gelombang radionya ya, knop frekuensinya. Nah, ini sama. Jadi algoritmnya itu kita tuning seperti kita mentuning gelombang radio, dan harapannya nanti si algoritma itu bisa ketemu angka yang pas supaya apa? Supaya nanti kalau kita punya label apel merah, datanya apel merah ya dia bisa mengenali bahwa itu apel merah gitu. Itu konsep machine learning ya. Nah, bagaimana kalau datanya belum pernah dilihat oleh si komputer tadi? Jadi tadi si machine learning kan sudah kita latih ya untuk menemukan rules-nya. Nah, sekarang kita uji nih dengan gambar apel yang belum pernah dilihat oleh komputer nih. Kita punya apel biru yang setengah kroak gitu ya, atau gambarnya tidak sempurna nih, tidak bulat sempurna. Kita masukkan gitu ya, green apple. Kira-kira si komputer mengenali nggak ya? Ya kalau dia mengenali ya kita anggap benar gitu ya. Tapi kalau tidak mengenali kita anggap salah gitu ya. Nah, nanti kita bisa menghitung performanya yang tadi sudah kita jelaskan di awal, angkanya dengan variabel P tadi ya, performance atau performa tadi. Akurasinya berapa? Kayak kalau dari 100 data testing ya, dia bisa menebak 80 ya 80% gitu ya. Kalau 90 ya 90% gitu. Simpel ya teman-teman ya. Nah, ini konsep machine learning seperti itu. Jadi dengan melatih komputer untuk mengenali data yang masuk secara otomatis tanpa harus secara eksplisit diprogram. Jadi kita tidak perlu memberitahu bahwa ini kalau warna ini adalah ini gitu ya. Kalau warnanya merah, bentuknya bulat, setengah bulat segala macam. Kita nggak perlu ngasih tahu. Kenapa? Karena kita sudah punya data, punya sampel dan punya label. Kita minta si komputer untuk mempelajari sendiri hubungannya apa antara sampel atau feature tadi dengan labelnya. Nah, dari situ kemudian kalau kita punya data yang tidak pernah dilihat oleh si komputer ya, komputer nanti bisa menebak kira-kira ini masuk kategori yang mana. Gitu ya, teman-teman, ini konsep praktisnya. Baik, kemudian masuk yang ketiga, ini ada deep learning. Nah, ini konsep yang sekarang ini baru booming sekali, teman-teman. Dan aplikasinya ini hampir di semua aplikasi yang kita pakai ya, mulai dari Google Translate, kemudian kamera gitu-gitu ya. Kemudian termasuk ChatGPT itu adalah deep learning juga dalamnya ya. Kemudian robotika dan seterusnya, ini adalah aplikasi implementasi deep learning. Nah, apa itu deep learning, teman-teman? Sebelum ke sana, sebenarnya deep learning ini juga bukan konsep baru ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, deep learning ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1940 atau 50, di mana waktu itu ada peneliti di
US Marine Amerika itu menemukan sebuah konsep untuk mengenerate atau mengenali pola pattern dengan jaringan saraf tiruan ya. Jadi sebenarnya deep learning itu sebenarnya barang lama yang kemudian diimprove atau dikemas dan diberi branding baru. Ya, jadi kalau kita lihat asal muasalnya itu bukan suatu yang betul-betul baru, enggak. Dia sudah pernah ada sebelumnya dan dulu namanya adalah neural networks ya. Makanya kalau kita belajar deep learning biasanya kita akan mulai dari belajar yang sederhana ya. Nanti kita akan perlihatkan apa skema atau diagramnya seperti apa. Nah, tahun 1940 sebenarnya sudah ada, tapi saat itu sederhana. Kemudian terus berkembang 1950, 1960 sempat mengalami winter juga. Di situ ada tahun sekitar 1969 kalau nggak salah ya, sampai 1986. Kenapa kok ada winter? Karena pada saat itu peneliti neural network atau jaringan saraf tiruan dia nggak bisa menciptakan sebuah metode yang dipakai untuk mentraining jaringan saraf tiruan dengan arsitektur atau dengan variabel yang banyak gitu. Jadi sederhana sekali ya, waktu itu masih sangat sederhana, kekuatan komputer juga belum seperti sekarang, dan saat itu hibah atau grant dari Amerika tidak banyak dicairkan untuk peneliti neural network, sehingga disebut di sejarah buku AI itu buku sejarah AI disebut sebagai AI Winter. 1986 seorang pakar neural network ya, di situ ada fotonya namanya Geoffrey Hinton yang itu nanti kita akan kenal sebagai salah satu penerima Turing Award. Turing Award itu seperti Nobel Prize tapi untuk computer science ya. Nah, dia menemukan yang disebut sebagai backpropagation. Sebenarnya ada 3 orang yang menemukan ya, ada Hinton, Rumelhart, David Rumelhart dan Williams ya, ada 3 autornya. Tapi yang survive namanya sampai sekarang masih eksis adalah Geoffrey Hinton. Nah, disitulah kemudian jaringan saraf tiruan bisa berkembang seperti sekarang ya. Jadi 1986 itu mulai dikerjakan lagi risetnya dan sampai sekarang berkembang menjadi deep learning. Nah, bedanya apa dengan yang neural network biasa seperti yang mungkin teman-teman sebagian juga sudah pernah belajar nih ya. Kalau ada yang backgroundnya IT atau computer science, mungkin pernah belajar neural network. Bedanya adalah di kompleksitas variabel atau arsitekturnya. Kalau neural network biasa itu ya seperti yang teman-teman lihat itu ya. Jadi sangat sederhana, ada input layer, ada hidden layer satu gitu ya. Layernya cuma satu aja, terus output layer. Tapi kalau deep learning bagaimana? Deep learning hidden layernya bisa banyak. Makanya disebut multiple hidden layers ya. Ada 3, 4, 5 bahkan sampai puluhan ratusan, itu sangat memungkinkan. Ya, nah otomatis karena variabelnya makin banyak ya cara mentrainingnya juga makin rumit ya. Yang nanti kita akan melihat perkembangannya di masa-masa mendatang. Akhir-akhir ini nanti yang menjadi fokus peneliti adalah bagaimana sih cara melatih komputer dengan variabel yang nggak hanya puluhan, nggak hanya ratusan, tapi bisa sampai jutaan ya. Sekedar informasi, ChatGPT itu variabelnya adalah 175 miliar, billion. Jadi angkanya adalah B ya, billion. Billion kan miliar gitu. Jadi variabel yang ditrain itu sekitar segitu itu ya. Bisa luar biasa dan kompleks sekali, makanya dia bisa meniru kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena ya dia dibuat dengan susunan variabel yang mungkin masih jauh sih kalau dengan susunan neuron di otak kita ya, tapi para peneliti mencoba membuat skala yang sangat masif ya. Dan GPT-4 kabarnya jauh lebih masif lagi dibandingkan yang GPT-3 begitu. Nah, bedanya dengan machine learning yang tadi teman-teman lihat apa sih gitu. Kalau deep learning itu proses mengekstraksi feature itu otomatis, teman-teman. Jadi satu paket itu sudah include proses untuk mengekstrak ciri-ciri dari data tadi dan proses untuk melakukan klasifikasi, itu deep learning. Sementara kalau machine learning kan kita membuat program komputer manual untuk mengekstrak cirinya ya, baru kemudian proses klasifikasinya yang otomatis. Itu bedanya dengan machine learning. Ya, nah saat ini orang banyak menggunakan deep learning karena orang tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk membuat program yang khusus mengekstrak ciri ya, karena proses untuk mengekstrak ciri juga bukan proses yang mudah ya. Kalau teman-teman punya gambar anjing misalkan atau gambar kucing, nah itu untuk mendeskripsikan anjing itu kayak gimana sih? Itu kan features itu kadang-kadang kan didefinisikan manual kan oleh manusia. Nah, itu machine learning. Tapi kalau deep learning itu kita serahkan semuanya ke komputer.
Nah, kenapa kemudian berkembang pesat? Aspeknya ada 3. Satu, karena datanya luar biasa banyaknya sekarang. Teman-teman tahu ya, era IoT hampir semuanya sekarang dipasangi sensor gitu ya. Kemudian infrastruktur internet memungkinkan kita untuk bertransaksi data dalam jumlah besar, apalagi didukung oleh media penyimpanan berbentuk cloud ya. Kalau di UGM masing-masing dosen itu dapat fasilitas cloud sekitar saya kalau tidak keliru 100 giga kalau nggak salah ya. Jadi itu dipakai untuk menyimpan data pribadi secara online ya. Jadi kita dapat fasilitas cloud gratis itu dari kampus ya. Nah, apalagi yang di kantor yang swasta yang mungkin dananya jauh lebih besar, tentu dia memiliki fasilitas penyimpanan yang lebih kapasitasnya lebih besar lagi gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan hardware-nya juga berkembang pesat ya. Kalau dulu kita menggunakan komputer yang kita punya itu ya, pakai PC atau pakai laptop gitu ya. Sekarang PC atau laptop itu mungkin sudah bukan pilihan ya, karena kita bisa menggunakan software yang itu kita sewa dari internet, namanya SaaS ya, software as a service. Jadi kita nyewa layanan nih, kita minjem komputer orang dan kita bayar gitu ya. Itu layanan cloud computing ya, komputasi awan. Kita udah sampai sana sekarang. Jadi kita dengan laptop yang jadul pun sebenarnya kita bisa mainan neural network yang layarnya banyak misalkan, atau menggunakan deep learning. Kenapa? Karena yang melakukan komputasi bukan komputer kita, tapi komputer orang lain yang secara spesifikasi jauh lebih canggih dibanding komputer kita. Kemudian ada juga GPU. Kalau teman-teman belum pernah dengar nih, GPU itu apa sih? Kalau dalam komputer itu ada namanya CPU ya, yang ada tulisan Intel itu, Central Processing Unit. Itu otaknya komputer, tapi komputer itu juga punya graphic card. Nah, graphic card ini yang disebut sebagai salah satu yang sekarang berkembang adalah graphic card ini tidak hanya untuk grafis ya, tapi dipakai juga untuk komputasi. Kenapa? Karena di dalam graphic card-nya itu ada chipnya juga gitu. Ada quote and quote ada CPU-nya, tapi karena di dalam graphic card makanya disebut sebagai GPU ya, Graphic Processing Unit. Nah, ternyata graphic card itu jauh lebih powerful dipakai untuk komputasi paralel ya. Jadi teman-teman bisa melakukan perhitungan tidak hanya di satu line tapi di beberapa line sekaligus ya, di beberapa jalur sekaligus, dan itu selesainya lebih cepat. Seperti kalau kita naik mobil lewat jalan tol, satunya jalan tol pintunya cuma 1, ngantrinya panjang. Nah, ini jalan tol yang pintunya 10. Maka lebih lancar kan, lalu lintasnya lebih cepat. Nah, ini sama. Jadi GPU itu dipakai untuk parallel computing ya, dan sekarang sudah lazim sekali, bahkan di komputer sekelas laptop untuk game saja sudah CPU-nya sudah cukup ya untuk belajar deep learning misalkan ya. Ini teknologi hardware yang kita hadapi saat ini sudah sangat maju. Kemudian yang ketiga adalah faktor softwarenya. Ya, jadi kalau zaman dulu orang coding manual ya, pakai program C atau Python pun masih manual, tapi sekarang library atau program yang sudah dibuat oleh orang lain itu sudah banyak sekali ya, namanya pre-trained program. Jadi orang sudah bikin deep learning, program deep learning, kemudian diupload di internet, bahkan sudah variabelnya sudah di-train gitu ya. Itu kita tinggal pinjem aja punya orang, kemudian kita train ulang, konvergennya lebih cepat, mencapai tujuan kita jauh lebih cepat karena sudah si deep learningnya udah diajarin nih oleh orang lain, udah di-train. Nah, ini sekarang banyak sekali yang di internet, sehingga orang bisa menggunakan yang sudah siap pakai lah ya gitu. Bahkan sumber belajarnya juga melimpah ruah gitu kan, di mana-mana kita bisa mendapatkannya, bahkan gratis lagi, tidak harus berbayar. Nah, ini kenapa kemudian menjadi pesat sekali saat ini. Nah, kemudian aspek lain, tahun 2012 itu tahun di mana deep learning ini dipakai secara praktis, karena saat itu ada algoritma deep learning yang memenangi kompetisi ImageNet namanya ya. Jadi dari Universitas Stanford, waktu itu diselenggarakan oleh Fay Valley ya, seorang profesor di Stanford University. Dia menggunakan database yang isinya nggak hanya ribuan nih ya, yang saya dengar kemarin setelah saya cek lagi bahkan mungkin sampai jutaan citra ya. Dan di situ ada kompetisi siapa yang bisa mengenali objek-objek di dalam citra tadi dengan akurasi yang tinggi, maka dia mendapatkan hadiah. Nah, kembali ke Geoffrey Hinton yang tadi sudah kita sebut ini ya, dia bersama muridnya nih ya, ada 2 orang, Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever, dan profesornya nih Geoffrey Hinton. Ini dia berhasil merancang sebuah algoritma atau sebuah software
yang bisa dipakai untuk mengenali objek dengan akurasi yang pada saat itu ya tahun 2012 itu sangat-sangat excellent ya. Kenapa? Karena error yang dihasilkan dari pengenalan tadi turunnya drastis sekali dari 26,2% sampai 15,3. Nah, ini yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Jadi saat itu kemudian industri di Silicon Valley melihat potensinya dan pada akhirnya mereka banyak menggunakan deep learning ini untuk berbagai macam aplikasi. Baik, kita lanjut. Ini masih ada beberapa slide lagi. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa dilanjut ya. Cara kerjanya gimana? Nah, ini sederhananya saya misalkan punya citra foto saya gitu ya. Nah, setiap pixel itu nanti masuk ke variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau citranya 100 kali 100 gitu ya pixelnya, berarti nanti ada 10.000 ya inputnya. Ya, jadi X1 sampai X 10.000. Nah, dari situ kemudian input itu kita masukkan ke dalam jaringan saraf tiruan, yang mana nanti jaringan saraf tiruan ini kita awalnya sudah mendefine nilai-nilai dari ini nih. Misalkan ada nilai W1, W2, dan seterusnya. Perkalian sederhana saja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar matematika SMA, SMP, ini ada sum, epsilon, kemudian X sama W, ini perkalian sederhana. Jadi data yang masuk nilainya dikalikan dengan bobot W1, W2 ini. Nah, tapi bobotnya awalnya disetting secara acak ya. Kita tidak mengetahui ini bobot mana yang akurat nih. Terus cara meminta algoritmanya supaya bisa belajar bagaimana? Nah, nanti kita hitung errornya. Jadi hasil prediksinya ini kita komparasikan dengan hasil aslinya atau dengan kunci jawabannya. Kemudian error yang kemudian kita temukan ini kita kembalikan lagi ke algoritma deep learning-nya ini untuk supaya apa? Supaya nilai W ini bisa di-adjust ya, bisa di-tune seperti kita tadi memutar knob, bisa di-tuning entah bagaimana, pokoknya secara otomatis di-tuning supaya errornya ini makin kecil. Jadi konsepnya hanya membandingkan saja antara jawaban hasil prediksi ya, Y hasil prediksi dengan Y yang kita punyai dari dataset. Makanya kunci dari mendapatkan machine learning atau deep learning yang akurat itu datanya harus akurat dulu ya. Jadi datanya kita buat akurat. Kenapa? Karena itu jadi benchmark jawaban untuk prediksi dari deep learning atau machine learning. Nah, setelah itu ya sudah, kalau sudah modelnya sudah akurat kita pakai saja gitu. Baik, nah kemudian tipe pembelajarannya ada 3 ya. Jadi kalau kita bicara machine learning dan deep learning itu sebenarnya tipe pembelajaran itu ada 3. Supervised learning itu yang tadi sudah teman-teman pelajari dari awal ya. Jadi dengan menggunakan data, kemudian kita menghasilkan rules atau model di sini ya. Kita sebutnya model. Kemudian model itu digunakan untuk memprediksi output ya. Kalau errornya besar, kita update modelnya. Nah, ini ya yang disebut sebagai supervised learning. Atau istilah lainnya adalah discriminative modeling. Kenapa kok ada kata diskriminatif? Iya, karena tugas dia adalah memisahkan data yang satu dengan data yang lain. Data kelas yang satu ini, yang kelas biru ini ya, yang warna biru dengan yang warnanya oranye. Itu namanya discriminative modeling. Kemudian yang kedua adalah unsupervised. Unsupervised itu apa? Unsupervised berarti nggak ada labelnya. Mesin itu kita minta untuk melihat pola dan menggandakan pola itu kalau memungkinkan. Jadi kita punya input, ya kita meminta mesin untuk melihat kesamaan antar data, gitu ya, kesamaan antar poin-poin data, kemudian mengelompokkan data-data tadi dalam satu kelompok. Ini contohnya kita kelompokkan dalam kelompok biru dan kelompok oranye. Nah, kemudian kalau memungkinkan kita bisa mengenerate sampel yang mirip-mirip dengan data yang sudah kita kelompokkan ini. Ya kan? Jadi si mesin itu bisa kita minta juga untuk mengenerate sampel dari hasil pengelompokan ini. Nah, contoh kita punya gambar kucing dan anjing, kita bisa meminta mesin untuk mengelompokkan mana yang gambar kucing dan mana yang gambar anjing tanpa kita memberitahu mesin itu labelnya yang mana nih antara kucing dan anjing. Jadi kita kasih data mentah, kita minta si mesin tadi untuk melakukan kategorisasi secara manual, kemudian bisa juga kita minta untuk mengenerate data yang mirip dengan data aslinya. Nah, ini disebut sebagai generative modeling. Ya, pembelajaran unsupervised. Kemudian tipe yang ketiga, kita percepat ya biar bisa tanya jawab, adalah reinforcement learning. Apa itu reinforcement learning? Kalau kita punya program komputer atau di pembelajaran reinforcement learning disebut sebagai agen, kita tidak memberi label, tapi meminta program komputer tadi untuk mengambil tindakan atau yang disebut sebagai action. Tindakannya apa? Ya terserah, kita minta untuk memilih ya, dan tindakan itu ada
cara melakukannya atau yang disebut sebagai policy, kebijakan. Jadi untuk memilih tindakan itu mana yang mau dipilih itu ada policy-nya, ya, ada hitungan matematisnya. Nah, contoh kita punya agent atau program komputer robot, kalau dia menyentuh api kita kasih hukuman ya, kita kurangi nilainya 50. Kalau menyentuh air kita tambahi 50 misalkan. Nah, begitu dia menyentuh api maka si policy ini mendapatkan penalti, ya, si programnya mendapatkan penalti dan policy-nya diupdate. Ya, jadi policy-nya diupdate supaya apa? Supaya si program komputer ini memaksimalkan reward-nya dan meminimalisir penaltinya gitu. Ini namanya reinforcement learning. Ini secara sederhana seperti itulah. Nah, 3 ini nanti yang akan mendasari teknologi yang sekarang kita temui, yang tadi 2 yang tadi kita tampilkan di depan itu, teman-teman. Ada ChatGPT dan ada DALL-E. Kita mulai dulu dari yang DALL-E ya. DALL-E itu dalamnya atau algoritma atau software yang ada di dalam itu sebenarnya sudah diteliti sejak lama ya. 5 tahun 6 tahun yang lalu lah ya, yang disebut sebagai Generative Adversarial Network. Apa itu GAN atau Generative Adversarial Network? Kita punya 2 software di sini. Yang pertama adalah software yang disebut sebagai model diskriminator ya. Ini supervised learning, teman-teman tadi sudah menyimak supervised learning. Dan yang kedua adalah unsupervised learning. Ya, caranya gimana? Misal kita punya data wajah nih. Ini wajah-wajah yang kita dapatkan dari dataset ya. Kita sudah minta izin ke subjeknya atau partisipan, kemudian kita sampling. Real sampelnya kita dapat, kita sampling dari data yang ada. Nah, kemudian yang model generatif ini kita minta untuk mengenerate sampel yang fake saja ya, yang pokoknya kita kasih data tapi kita minta dia untuk mengenerate data sesuai dengan apa yang kita set di awal ya, jadi fake sample. Nah, nanti si diskriminator model ini akan membedakan, bisa nggak si model ini membedakan data ini itu sebenarnya data real yang sama dengan ini atau palsu atau tidak sesuai dengan data aslinya. Nah, jadi pilihannya ada real and fake ya. Tugasnya apa? Tugasnya generator si binary classification dari diskriminator model ini memberi jawaban. Kalau diskriminatornya bilang fake, oh ini gambarnya gambar palsu nih, kenapa nggak mirip sama gambar aslinya? Maka di sini ada proses untuk mengupdate model generatifnya di sini, supaya dia menambah kontennya atau bagaimana agar generated sampelnya makin mirip dengan real sampelnya. Ya, jadi diupdate modelnya, di-tuning supaya di sampel berikutnya nanti gambar yang dihasilkan makin mendekati. Gitu. Nah, ketika nanti semakin dekat pada suatu titik, si model diskriminator ini tidak akan bisa membedakan antara yang fake dengan yang real. Jadi nanti dia akan bilang, oh ini gambarnya real. Nah, artinya yang diskriminator model ini kan kalah ya dibandingkan yang generator. Nah, begitu dia bilang real, artinya tertipu si diskriminator model ini, maka ini yang diupdate oleh softwarenya, supaya apa? Supaya pada sampel berikutnya dia lebih akurat dan tidak tertipu lagi oleh model generatifnya. Seperti itu terus ya. Jadi model generatif menghasilkan model model palsu, kemudian dibandingkan oleh diskriminator. Kalau jawabannya fake, maka yang generatifnya diupdate supaya makin akurat. Nanti kalau yang diskriminatornya kalah ya atau tidak bisa membedakan fake atau real, maka yang diupdate adalah diskriminatornya. Terus seperti itu sampai dia bisa menghasilkan data yang sangat-sangat kalau kita lihat mungkin sangat-sangat realistik ya, seperti yang nanti teman-teman lihat di DALL-E misalkan ya. Nah, ini contohnya mungkin saya akan kasih lihat beberapa saja karena banyak sekali nih aplikasinya. Contohnya sketch to realistic image, teman-teman bisa mengenerate gambar realistik dari sketsa ya. Jadi si model machine learning atau deep learning-nya nanti akan memberikan fotonya kira-kira begini nih yang realistik. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk rekonstruksi wajah kepolisian ya. Jadi polisi bisa merekonstruksi wajah asli hanya dengan melihat sketsa, atau bisa merekonstruksi foto-foto, mohon maaf nih ya, korban kecelakaan atau mungkin foto penemuan prasejarah direkonstruksi agar kelihatan sebenarnya bentuk aslinya seperti apa. Itu bisa menggunakan GAN. Nah, kemudian yang lain adalah style transfer. Apa itu style transfer? Kita bisa mengekstrak gaya dari pelukis terkenal, cara melukisnya, dan menerapkan gaya lukis tadi ke foto atau gambar lain. Nah, ini contoh yang saya tampilkan, ada sebuah potret ya, teman-teman ya.
kota Cologne di Jerman, itu bisa kita konversi menjadi lukisan tapi dengan ala-ala atau gaya melukisnya Van Gogh gitu ya. Nah, ini aplikasi GAN yang tadi sudah saya demokan di awal ya, dengan DALL-E-nya tadi ya. Kemudian yang kedua yang kita kenal ya, GPT ya, itu dalamnya kayak gimana? Dalamnya itu sebenarnya ada 3 proses. Ini secara simpel saja ya. Jadi proses yang pertama itu kita melatih neural network untuk menghasilkan teks. Ya, jadi kita memberikan perintah dan seorang atau 2 orang atau berapapun manusia mencoba menuliskan jawabannya gitu ya. Sampel jawaban dan sampel perintahnya kita kumpulkan, kemudian kita latih deep learning untuk menghasilkan teks. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, kan ini kan nanti si deep learning nanti akan menghasilkan banyak opsi nih ya. Ketika ada sebuah perintah masuk, dia mungkin tidak hanya menghasilkan satu jawaban ya. Jadi satu perintah yang kita masukkan itu bisa beberapa opsi keluar sebenarnya ya. Ada beberapa teks lain yang bisa dihasilkan oleh neural network. Nah, kita kembali menggunakan manusia untuk membuat sistem rankingnya. Jadi jawaban mana sih yang paling masuk akal dan paling bagus, paling kontekstual, itu kita ranking. Misalkan rutenya nih D, C, A, B gitu ya. Nah, kemudian hasil perankingan ini kita latihkan lagi ke sebuah neural network yang disebut sebagai reward model. Ya, ini yang langkah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melatih yang pertama tadi. Kalau nanti ada teks masuk yang belum pernah dilihat oleh jaringan deep learning-nya tadi, ini nanti akan dinilai oleh reward model yang tadi sudah kita training. Ya, jadi teks yang dihasilkan itu akan dinilai oleh neural network juga. Ini kira-kira skornya berapa. Nah, skor ini nanti dipakai untuk mengimprove jaringan saraf tiruan yang menghasilkan teks tadi. Jadi semakin tinggi nilainya gitu ya. Ini makin nanti dia akan berulang kan, makin dia akan berusaha meminimalisir error dan dia akan berusaha menghasilkan data yang untuk supaya skor yang dihasilkan makin tinggi. Nah, itu yang terjadi di GPT dan kita sudah melihat hasilnya sekarang ya. Jadi GPT sebenarnya konsep cara kerjanya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh screenshot-nya dari saya ambilkan dari J. Alamar ya, visualisasinya. Ini data prompt-nya misalkan seperti ini, ada teks, kemudian labelnya ini ya, labelnya ini bisa huruf, bisa kata-kata dan seterusnya. Nah, dari situ kita masukkan ke ini yang langkah pertama ya, menghasilkan teks ya. Nah, kalau nggak sesuai calculate error, maka modelnya di update gitu ya. Terus seperti itu sampai dia bisa menghasilkan teks yang sempurna. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat sistem rankingnya. Sistem ranking itu nanti akan dipakai untuk menilai teks secara otomatis dari hasil training ini. Jadi kalau ada prompt yang keluar dari ada jawaban yang keluar dari prompt yang belum pernah dilihat, dia akan di-ranking oleh mesin juga. Dan dari situlah kemudian si programnya tadi atau GPT-nya akan belajar supaya rankingnya atau nilainya itu reward-nya optimal ya. Jadi yang langkah ketiga ini. Baik, itu GPT dan ya ini hasilnya ya. Jadi kalau nantinya kita masukkan kata-kata, dia akan menghasilkan answers atau output yang tadi sudah teman-teman sudah lihat lah ya demonya ya, mengenerate materi kultum lah dan seterusnya. Oke, nah terus masa depannya seperti apa? Pada prinsipnya adalah AI itu terus berkembang ya. Jadi yang sekarang kita hadapi ini masih narrow ya. Kenapa? Karena dia hanya menghasilkan jawaban atau output yang spesifik di satu tugas. Tapi nanti ke depannya itu akan semakin general. Jadi dia bisa menghasilkan jawaban yang mungkin tidak hanya satu jenis data, tapi mungkin berbagai macam data. Ya, dia bisa mengerjakan berbagai macam tugas. Dia bisa melakukan atau memberikan jawaban berbagai macam data yang disebut sebagai AGI, Artificial General Intelligence, dan nantinya suatu saat ini akan melebihi manusia, tapi kita nggak ngerti kapan ya. Jadi dalam berbagai macam tugas dia akan melebihi manusia. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, nanti akan terjadi seperti yang di film-film ya, Terminator dan seterusnya itu. Tapi kita nggak bisa memprediksi kapan. Cuma kalau yang AGI ada kemungkinan dalam waktu dekat kita sudah bisa membuat sistem itu. Kenapa? Karena papernya udah ada gitu. Jadi tahun 2022 kemarin ini paper baru saya ambil dari Nature Communication volume 13 ya, tahun 2022 baru sekali nih. Ini sekarang orang sudah bisa membuat sebuah sistem yang dia bisa melatih sistem tadi seperti manusia ya. Dia tidak hanya melihat teks tapi juga melihat gambar. Kemudian nanti dari gambar itu dia bisa mendeskripsikan konteksnya apa. Kalau ada gambar kue tar seperti ini, dia bisa mengenerate
kalimat ya, yang itu kontekstual sekali dengan Quasar, misalkan nih happy birthday, make a wish dan seterusnya. Jadi ini sudah berkembang listnya, dan GPT-4 ada kemungkinan dia bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi kalau kita masukkan gambar nanti kita bisa mendapatkan deskripsinya secara detail ya. Itu gambar apa, konteksnya apa, ceritanya tentang apa dan seterusnya. Automatic captioning, bahkan risetnya sebenarnya udah jalan, cuma mungkin kita belum melihat versi komersialnya. Baik, nah ini nanti tambahan saja mungkin untuk pengantar materi minggu depan. Jadi terkait dengan profesi, kemarin kami sempat diwawancara oleh Kompas ya, teman-teman. Jadi Kompas tanggal 8 Maret, teman-teman nanti bisa flashback membaca Kompas cetak atau digital. Di situ nanti dibahas tentang perkembangan AI yang saat ini sudah ada dan bagaimana sih profesi yang nanti akan terdisrupsi ya. Dan kebetulan saya waktu itu menjadi salah satu narsumnya. Di sini saya mengusulkan kalau kita memang khawatir ya dengan perkembangan AI, harusnya kita sudah mulai bergerak ya. Langkahnya apa? Langkahnya satu, identifikasi AI itu bisa apa dan tidak bisa di bagian mana. Ya, kemudian setelah itu kita bisa memetakan gitu ya. Apa yang bisa dikerjakan AI dan apa yang masih bisa kita kerjakan sebagai manusia, dan kalau memang butuh retraining atau reskilling gitu ya, kita masih bisa merancang program sebelum nanti profesi-profesi yang saat ini ada ya itu terdisrupsi ya. Ada wartawan, penulis cerpen, penulis buku ya, ada pelukis, graphic designer, wah semuanya akan banyak sekali yang terdisrupsi ya dengan adanya AI sekarang. Nah ini nanti artikelnya teman-teman bisa baca sendiri, sudah saya sertakan linknya ini ugm.id/masa-depan-profesi, nanti bisa langsung dibuka aja, ini bisa di-capture ya kalau teman-teman mau, nanti bisa dibaca detailnya di Kompas. Dan ini penutupnya ya, yang pertama tadi saya sudah jelaskan tentang apa itu kecerdasan buatan, contoh-contoh sederhana yang kita hadapi hari ini, kemudian konsepnya, kenapa kemudian identik dengan machine learning ya, cara kerjanya bagaimana, kemudian tren risetnya seperti apa, dan yang terakhir untuk mencegah disrupsi itu mana sih? Nanti teman-teman bisa baca langsung di harian Kompas ya 8 Maret. Saya kira itu aja, ini sudah jam 17.08. Saya mohon izin untuk mengakhiri presentasi dan saya kembalikan lagi ke MC. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Demikian materi hari ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Sunu atas materi yang luar biasa. Pada sore hari ini semoga bisa menambah hasanah keilmuan Bapak Ibu serta hadirin dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Terlihat antusias yang besar peserta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi ini. Maka langsung saja kepada Bapak Ibu hadirin peserta yang hendak mengetahui lebih lanjut dengan bertanya. Silakan untuk raise hand dan juga open mic ataupun menyampaikan melalui chat box. Monggo Bapak Ibu, hadirin semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kita masih ada waktu berapa Mbak? 5 sampai mungkin 10 menit ya? Ya, mungkin Bapak. Dulu untuk diskusi ya. Kalau ada yang teman-teman yang tertarik untuk diskusi, monggo. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan sesuai ekspektasi ya, karena sebenarnya saya juga dalam tahap belajar juga ini ya. Semakin kita banyak membaca, semakin kelihatan banyak nggak ngertinya gitu. Apalagi perkembangannya ini bidang ilmu yang sangat cepat ya. Saya baru baca papernya gitu ya, malam hari ini misalkan, besok paginya udah ada paper baru yang lebih menarik begitu. Jadi bidang ilmu AI ini khusus untuk saya dan Pak Nasikun tuh ngos-ngosan ngejarnya itu ya. Apalagi kami harus ngajar S1 misalkan. Nah itu kadang-kadang kita kalau nggak update kan nanti ditanya mahasiswa nggak ngerti apa-apa kan repot juga gitu. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Mas. Oh ya, Pak Sunu, mohon maaf, saya ingin izin bertanya. Mungkin ada 2 Pak, tapi singkat aja. Yang pertama, beberapa hari lalu kan saya sempat baca berita tuh Pak, yang tentang isunya terkait Google juga. Kayak Google mulai kelabakan karena ChatGPT ini, apalagi Microsoft udah menginvest besar-besaran di situ. Betul. Nah, kira-kira ke depannya itu dari pandangan Bapak akan ada perubahan yang signifikan nggak antara
persaingan Google dengan Microsoft ini? Apakah akan seperti Nokia dulu gitu yang tergerus oleh persaingan? Terus yang kedua, ini Pak, mungkin di kalangan akademis ya terutama, kadang kan mungkin kalau yang dia dosen IT paham. Nah, tapi kadang beberapa chat GPT ini kan disalahgunakan Pak, terutama untuk menyelesaikan tugas gitu. Nah, terus untuk dosen-dosen yang mungkin kurang paham masalah AI ini, kira-kira ada tips nggak Pak, gimana misalkan kita sebagai dosen yang mungkin belum terlalu paham masalah AI, agar tidak dikibulin gitu sama mahasiswa, karena mungkin ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga yang membuat itu mahasiswa tidak berpikir kritis gitu Pak. Ya itu aja Pak, terima kasih. Oke, nomor 1, apakah akan ada respon ya? Jelas ya. Google sudah meluncing Bard ya, BARD, nanti bisa dicari di internet ya. Itu udah di launching di UK dan United States ya, di US. Jadi udah dalam tahap uji coba, dan Google memang ngos-ngosan ini karena beberapa kali ada statement beberapa divisinya dibubarkan dan difokuskan untuk membuat aplikasi yang bisa menyeimbangi menandingi ini ya, ChatGPT ya. Ini teman-teman udah saya post linknya, nanti bisa dibaca sembari berbuka. Jadi udah ada sebenarnya Bard gitu. Apakah akan terdisrupsi? Ya, bisa jadi, kita nggak tahu. Ya, tapi harap diingat bahwa market search engine itu dikuasai Google ya. Jadi kalau kita baca surveinya, Google itu menguasai 80% lebih ya market search engine di berbagai macam aplikasi. Nah, Microsoft untuk bisa masuk ke situ tuh dananya harus gede banget tuh, karena default search engine di beberapa komputer kan Google juga gitu, ya kan, apalagi yang berbasis Android. Nah, repotnya Microsoft, dia nggak punya sistem operasi yang yang bisa jalan di berbagai macam smartphone. Sementara Google masih megang Android-nya. Android itu punya Google ya, teman-teman ya udah tahu ya. Nah, Google masih megang Android-nya, otomatis dari sisi marketnya dia masih dominan. Cuma ya dia nggak akan dia nggak akan mau disaingi. Makanya tetap nantinya akan ada proses persaingan keras itu ya. Karena Microsoft mau masuk ke marketnya Google kan dengan menyediakan search engine tapi yang disupport oleh ChatGPT kan gitu ya. Tapi kan nggak semudah itu sebenarnya. Kenapa? Karena market cap-nya udah diambil oleh Google. Nanti Pak Akbar mungkin bisa cerita kalau terkait dengan bisnis ya, bidangnya beliau. Nah, kemudian yang kedua, gimana untuk dosen-dosen yang nggak ngerti tentang AI. Nah, ya sekarang saatnya teman-teman harus belajar, harus catch up gitu ya dengan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus ngerti sebenarnya ChatGPT itu lemahnya di mana. Karena ChatGPT itu nggak 100% perfect juga ya. Jadi kita harus makanya tadi saya bilang kita harus memetakan pro and cons-nya itu apa sih kalau pakai ChatGPT, dan kita perlu nanti membuat assignment yang itu nggak bisa dikerjakan via ChatGPT, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, hasil assignment via ChatGPT itu bisa aja nanti kita scan ya, tapi itu kan butuh effort ya, butuh usaha lebih. Nah, cuma saya lebih pro kepada opini yang kita bikin aja tugas yang itu ChatGPT nggak bisa menghandle gitu. Tapi kita harus tahu itu yang bagian mananya. Nah, itu yang nanti perlu dikaji lebih jauh, dan harusnya sih pemerintah sudah mulai sounding ya. Cuma kan kalau mengharapkan pemerintah kan mungkin bisa tahun depannya lagi kita nggak tahu. Nah, ya dari teman-teman saja sendiri gitu ya, bikin konsorsium atau mungkin working group atau apa, kemudian adakan kajian gitu. Kalau di bidang ilmu teman-teman yang sifatnya spesifik, ada nggak sih celah-celah yang bisa dievaluasi dari ChatGPT? Itu jawaban saya untuk yang pertanyaan kedua. Kemudian saya sebelum masuk ke Mas Krisna ya, Pak Krisna, ini ada yang tanya di meeting chat ya. Salam, saya Juris. Jika tadi diprediksi AI akan memiliki kecerdasan setara manusia, apakah ini berarti seluruh kecerdasan manusia akan dapat didekati dengan komputasi yang menjadi landasan AI dan computer science in general? Kalau saat ini sih enggak ya. Enggak, karena manusia itu kan multiple intelligence. Kita kan punya kecerdasan emosional, kita punya kecerdasan finansial, kita punya IQ ya, intellectual quotient. Banyak manusia itu punya multiple intelligence. Kita bisa menjadi seorang programmer sekaligus menjadi seorang koki misalkan, masak. Nah, itu sesuatu yang saya kira untuk robot untuk bisa sampai sana, atau mungkin AI lah ya, untuk bisa sampai sana mungkin butuh waktu lama.
Tapi kalau arahnya multiple intelligence dalam artian menggabungkan 1 atau 2 atau 3 itu saat ini sudah berkembang ke sana. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi arahnya tidak hanya mengerjakan 1 tugas, tapi bisa 2, bisa 3. Tapi kalau seperti manusia, kita bisa masak, bisa coding ya, programming, kita bisa ngasuh anak, kita bisa membersihkan apa itu rumah gitu ya, kita bisa cuci piring. Oh, kayaknya masih jauh, Mas. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah manusia masih punya tempat gitu, Mas Juris. Baik, yang ketiga ada Pak Krisna, Mas Krisna mungkin bisa open mic atau seperti apa karena sudah raise hand. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai tema ini mengenai sejarah dan juga kebetulan profil pembicara dari akademisi dan juga menulis dari Kompas. Ya. Saya coba menanyakan mengenai kalau di Indonesia sendiri untuk arah regulasi AI itu seperti apa ya, gitu ya. Oke. Dan apakah secara misalnya secara ekosistem gitu ya, ada akademik di situ. Apakah akademik juga akan berperan sebagai advocate bagi para perusahaan inovator gitu ya? Karena faktanya kan inovasi di Indonesia ini selalu lebih cepat dengan regulasi dan itu pastilah ya. Dan di mana-mana ya. Pasti seperti itu ya. Cuman susah sekali menjadi regulasi yang kemudian sebenarnya memberikan manfaat dan selalu ada permasalahan kesalahpahaman ya. Kayak kasus terakhir itu kan kasusnya CEO TikTok gitu kan, selalu terjadi kesalahpahaman. Dan ini yang kami khawatirkan juga, langkah advokasinya seperti apa, terus kemudian regulasi Indonesia itu bakal seperti apa. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang susah sekali dijawab ya, karena kalau Tesla itu mungkin dites di Indonesia juga mungkin belum tentu ini ya, karena kondisi Indonesia itu sangat aspek chaosnya itu sangat banyak gitu. Jadi ada banyak sekali aspek yang mempengaruhi regulasi ya. Tapi saya ingin coba menjawab begini teman-temannya Pak Krisna, Mas Krisna. Satu, yang namanya regulasi itu pasti ketinggalan tadi betul. Dan regulasi itu ada trade off-nya. Jadi trade off dari regulasi itu apa? Regulasi itu kan berusaha menyeragamkan dan melindungi customers ya, melindungi customers, melindungi data misalkan. Tapi di sisi lain dia pasti akan mengambil sedikit ruang yang itu dipakai untuk inovasi. Ya, jadi antara freedom to innovate dengan accountability itu dua hal yang itu bertolak belakang, Pak Krisna dan teman-teman. Paham ya? Jadi akuntabilitas atau keterbukaan, pertanggungjawaban dan juga freedom to innovate itu dua hal yang memang harus dibalance. Nah, cara membalance bagaimana lah itu adalah tugas dari decision maker kita ya. Jadi pemerintah itu tugasnya di sana. Ya kan, setiap regulasi itu pasti mau nggak mau akan mempersempit ruang untuk berinovasi, itu pasti yang namanya regulasi, ya kan. Cuma kan kemudian kita bicara begini, freedom to innovate doesn't mean freedom to choose the consequence, ya kan. Freedom to speech doesn't mean freedom to choose the consequence. Kita nggak bisa milih konsekuensinya. Nah, itu yang kemudian dijaga supaya konsekuensi itu tidak destruktif. Itu gunanya regulasi. Ya, jadi antara inovasi dengan akuntabilitas itu pasti akan ya dua mata uang lah ya, dia pasti akan trade off. Nah, tugas dari government, makanya kan namanya govern ya, to govern itu kan untuk ngatur, untuk membalance ini tadi ya. Seperti itu komentar saya. Tapi kalau di Indonesia ada atau tidak, soon itu pasti ada ya, as soon as possible pasti nanti. Kalau impact-nya gede itu pasti akan muncul. Nah, kalau working group-nya udah ada belum? Oh, udah ada, udah sejak lama. Ya, di UGM sendiri beberapa teman kami ya, bukan saya sih, beberapa teman kami memang diminta oleh BRIN ya, dan waktu itu masih Kemendikbud, sekarang jadi Dikti, Kemendikbud itu diminta untuk masuk ke working group dan sampai sekarang masih jalan itu. Tapi masih pada fokus roadmap ya. Jadi kira-kira itu buat apa sih gitu. Jadi belum sampai ke ranah tadi balancing between freedom to innovate dan accountability itu belum sampai. Tapi saya yakin itu pasti akan ada. Nah, bagaimana advokasinya? Nah, itulah yang kemudian nanti akan jadi PR besar teman-teman di kampus ya. Sampai sejauh mana teman-teman di universitas atau kampus itu bisa berperan. Nah, makanya kalau teman-teman nanti memang menekuni bidang ini atau mungkin punya concern besar,
banyak-banyaklah menulis menurut saya. Karena masyarakat Indonesia itu saja untuk mengerti terminologi AI itu apa masih belum paham ya. Jadi aspek kita peran kita sebagai akademisi apa ya, mengedukasi gitu. Minimal kita nulis atau kita jadi narsum wawancara seperti yang tadi saya lakukan, atau apapun lah yang kita bisa menjelaskan ke masyarakat, ini loh ada software seperti ini, ada pro and cons-nya, mohon bisa menjadi perhatian semua pihak, dan kalau semua orang nanti aware kan suatu saat itu akan equilibrium ya, mencapai taraf seimbang. Artinya masyarakat ngerti, government juga, pemerintah juga nanti akan aware, dan disitulah nanti akan ada bargaining, ya kan, sejauh mana inovasinya, bolehnya sampai mana gitu kan, sejauh mana perlindungan data pribadi, boleh nggak naruh CCTV di tempat umum terus datanya kita proses untuk mengenali, mohon maaf nih ya, kriminal misalkan atau copet atau apa, itu kan di sisi lain itu canggih. Kenapa? Karena crime prevention ya kan, mencegah kriminalitas. Tapi di sisi lain itu kan bridge untuk data pribadi lah, itu disitulah nanti pemerintah bisa menyeimbangkan antara aturan dengan inovasinya sampai mana gitu. Gitu ya. Ini satu lagi mungkin mohon izin Pak Akbar, Pak Rianto menanyakan produknya apa. Wah banyak sekali ini ya. Kalau ditanya produk saya nggak bisa nyebut satu-satu. Tapi teman-teman mungkin nanti bisa browsing-browsing di kampus masing-masing ya. Jadi sebenarnya kita udah banyak sekali menghasilkan produk di UGM. Kita banyak banget produknya, mulai dari robotics, kita punya terus sistem untuk kemarin COVID ya, pemindaian COVID kita juga punya pakai AI juga. Banyak Pak, kita ada nanti di website masing-masing kampus. Di UI saya yakin juga ada banyak sekali ya. Jadi kalau terkait dengan produk, wah itu unlimited ya potensinya. Bahkan software untuk mengenali batik, untuk mengenali buah yang sudah matang kan ada juga yang dipatenkan oleh profesor di IPB kalau nggak salah, itu mengenali buah yang sudah matang, itu ada juga pakai smartphone ya. Jadi monggo nanti bisa dicari, saya kira ya, banyak sekali di Indonesia. Baik, itu aja teman-teman, saya kira ya, ini sudah di-remind oleh Pak Akbar Susanto, dan ini saya kembalikan lagi ke MC ya. Sekali lagi saya mohon maaf tadi tidak bisa full ya online, jadi saya harus off cam, on cam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur nuwun Bapak Sunu atas materinya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat pada acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk mereminder Bapak Ibu dan hadirin bahwa ada sesi 2 dan juga sesi 3 acara Kitab Spesial Ramadan 1444 Hijriah dengan topik yang sudah tertera di flyer acara Kitab Spesial Ramadan, yaitu yang akan berlangsung pada hari Minggu 2 April 2023 dan juga Minggu 9 April 2023. Akhir kata, saya Amel undur diri. Mohon maaf atas segala salah, karena salah dan kekurangan adalah milik saya sebagai manusia, dan bila ada kelebihan hanyalah milik Allah semata. Billahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Sunu, matur nuwun sangat. Mohon izin, matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih.